Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini, bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu, bab 11, ayat 19a, dan dilanjutkan dengan bab 12 ayat 1 sampai 6a serta 10ab. Bacaan ini khusus dipilih untuk hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, hari iman yang besar dalam kalender liturgi gereja. Kitab Wahyu adalah tulisan apokaliptik yang kaya simbol. Ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Bahasa simboliknya bukan untuk membuat kita bingung, tetapi justru mengajak kita melihat kenyataan ilahi di balik sejarah manusia. Kenyataan bahwa Allah tetap bekerja menyelamatkan umatnya. Maka ketika mendengarkan bacaan ini, kita tidak sedang mendengar dongeng atau mitos surgawi, melainkan kesaksian iman tentang kebenaran kekal. Bacaan dimulai dengan penglihatan akan tabut perjanjian di bait surgawi. Bagi umat Israel, tabut adalah lambang kehadiran Allah. Namun dalam terang perjanjian baru, gereja memahami Maria sebagai tabut perjanjian baru. Karena dalam rahimnya, ia mengandung firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tanda besar di langit. Perempuan berselubung matahari dengan mahkota 12 bintang. Ditafsirkan sebagai lambang Maria, sekaligus melambangkan gereja dan Israel. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah bangsa-bangsa, dan kuasa jahat mencoba menggagalkan karya ini melalui sosok naga merah yang besar. Tetapi karya Allah tak dapat dihentikan. Anak itu, Yesus, diangkat kepada Allah, dan sang perempuan, Maria, dilindungi. Bacaan ditutup dengan seruan surgawi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Sebuah deklarasi kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja mengajak kita melihat apa yang akan kita alami bila kita tetap setia seperti Maria. Ia adalah pribadi yang taat, rendah hati, dan terbuka penuh pada kehendak Allah. Karena itulah Allah mengangkatnya ke surga, jiwa, dan raga sebagai buah pertama dari keselamatan yang dijanjikan. Pesan yang harus kita sampaikan kepada umat lewat bacaan ini adalah: jangan takut menghadapi tantangan hidup dan godaan zaman. Kuasa jahat memang nyata, tetapi tidak pernah lebih kuat dari rahmat Allah. Seperti Maria, kita dipanggil untuk percaya penuh, berjalan dalam terang, dan menjaga iman kita sampai akhir. Apa yang Allah lakukan atas Maria adalah gambaran dari apa yang akan Ia lakukan kepada kita semua yang setia, memberikan tempat dalam kemuliaannya. Maka mari kita mengarahkan hidup ini ke surga, bukan dengan melarikan diri dari dunia, tetapi dengan setia menghidupi iman dalam dunia. Maria telah lebih dahulu sampai ke tujuan. Kita pun bisa sampai ke sana, asal
kita tetap berjalan bersama Kristus. Sekian. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tatanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan.